gitu kan. Mulai dengan Aisyah itu bahasa Jawanya wong urip itu bahasa Jawanya. Tapi wong urip perempuan. Kalau laki-laki Aisyah, kalau perempuan Aisyah, artinya orang yang hidup. Dan sekarang saya tanya, hidup itu apa? Jadi kan itu pada hidup nggak sih? Hidup ya, hidup itu apa? Obat ya, bergerak. Yes, hidup itu memang bergerak. Kalau nggak bergerak, mati. Wong mati, bisa tahu kan? Nah, bergerak itu apa? Apa arti bergerak? Pindah tempat dari satu titik ke titik yang. Tapi Muhammadiyah itu bergeraknya, teman-teman itu bergerak secara berkemajuan, bukan bergerak mundur, tapi bergerak maju. Lah maju itu apa? Jadi tak komennya aneh-aneh. Maju itu tidak harus melangkah. Melangkah kan pakai kaki ya. Oh enggak juga melangkah. Gerakan melangkah pegang. Boleh lah. Maju itu melangkah ya boleh. Maju itu ya pindah ke tempat yang lebih baik. Lebih baik. Yang tadinya tidak pakai LCD, pakai LCD. Yang tadinya LCD-nya mandang dem-dem, jadi yang lebih terang. Dem-dem. Ya, kita akan menjadi manusia hidup mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laporkan lakum bi Rasulillahi uswatun. Nah, ada dalam Muhammadiyah termasuk media yang namanya ideologi. Ideologi itu pokok-pokok pikiran, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan, pedoman-pedoman untuk maju itu ideologi. Ideologinya orang Indonesia itu Pancasila ya. Pancasila itu dasar negara apa ideologi? Ideologi lah. Dasar negara undang-undang dasar 45. Pancasila itu ideologi. Tapi dengan kadang-kadang salah menyebut nggak apa-apa. Presiden salah, ya kan? Pikirannya Pancasila itu adalah dasar negara. Padahal yang itu ideologi falsafah negara. Nah, ideologinya Muhammadiyah itu yang pokok itu ada 4 yang pokok. Satu tersebut dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Sudah punya belum buku Anggaran Dasar Muhammadiyah? Sudah ya. Di HP ada nggak anggaran dasarnya? Belum ya. Belum nanti isi anggaran dasarnya. Nah, di Muqaddimah itu ada 6 pokok pikiran. Yang kedua, kepribadian Muhammadiyah. Yang ketiga, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, disingkat MKBH. Matan itu apa? Matan itu teks dasar. Matan hadis itu teks dasar. Setelah kata qala Rasulullah apa dia? Namanya matan. Yang keempat, hitoh. Ini tulisannya hitoh, tapi bacanya hitoh. Sama lah tulisannya sejak orang Solo bacanya sego, begitu ya. Hitoh ditulis hitoh. Mau ditulis hitoh ya boleh, ditulis hitoh ya tidak salah. Hitoh yaitu langkah. Ini langkah dia melangkah ke depan.
Yang kecil-kecil itu paham agama dalam muhammadiyah, ada makan kepribadian, ada makan MKTA, ada tafsir langkah. Tapi itu tercakup dalam 4 ideologi. Lanjut. Nah, kemudian sebelum kita meneruskan kepada ideologi, kita kembali dulu kepada asal mula kita berada. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu mula-mula itu omong-omongan ngendikanan dengan teman-temannya, terus rapat, terus ngaji. Yang kecil-kecilan di kampung kauman di desa itu kecil-kecilan. Nggak terbayang kalau nanti di Australia mendirikan perguruan tinggi, di Papua nggak terbayang. Tapi mulainya dari mana? Dari ngaji kecil-kecilan itu. Kalau Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya tidak ngaji-ngaji begitu, nggak akan lahir Muhammadiyah, nggak akan ada Islam. Jadi mulainya dari mana? Dari ngaji-ngaji itu. Ngaji itu intinya apa? Intinya adalah belajar. Intinya ya. Dan Allah mengutus nabinya untuk mengajarkan yang baik-baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu sebagai rahmat untuk alam semesta. Alam semesta itu ya manusia, ya binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya. Kenapa enggak? Bukan? Kalau saya ngumpul-ngumpul ya nggak pantas lah. Yang tinggi lah. Saya lanjutkan. Kemudian untuk mewujudkan rahmatan lil alamin itu, Allah mengajarkan dalam surat Al-Imran tentang kewajiban berdakwah. Nah, Muhammadiyah itu mengambil peranan untuk kewajiban berdakwah. Di situ ungkapannya itu yad'una ilal khairi. Itu sering diterjemah mengajak kepada kebaikan. Tapi sebetulnya artinya tidak hanya itu. Artinya itu sekarang dan akan datang mengajak kepada kebaikan. Itu kalau yang mengerti bahasa Arab, kata yad'una itu diartikan sekarang dan nanti, bukan yang dulu, tapi sekarang dan nanti akan terus mengajak kepada kebaikan, terus menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah berbuat munkar. Itu juga sekarang dan akan datang terus. Itu kan namanya fi'lul mudhari. Dan mereka orang-orang yang begitu yang adalah orang-orang yang al-muflihun, yang beruntung, yang menang. Nah, yang menang itu sering disebut dengan ungkapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau sering disebut kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Lanjut. Orang-orang yang mengiyakan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu para Islam itu ya. Kita ini kan mengiyakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan mendirikan sholat. Maka orang-orang itu kalau ada urusan bersama itu dibicarakan, dirembuk. Nah, dirembuk itu disebut syura atau musyawarah, mudah.
musyawarah menjadi musyawarah. Dan mereka senantiasa berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ciri-ciri Aisyah apa? Ciri-ciri dari organisasi Aisyah yaitu apa-apa dirembuk bareng untuk mewujudkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu dirembuk bareng. Jadi tidak boleh ada yang menjadi diktator, itu tidak boleh. Mari dirembuk bareng. Tapi pimpinan Aisyah daerah itu ada berapa orang ya? Semua akeh ya. Dirembuk bareng. Caranya gimana? Ya diundang untuk rembukan, topiknya apa begitu ya? Yang datang melu rembukan, yang tidak datang ya nggak apa-apa, dia harus patuh kepada hasil rembukan. Salah dewek apa benar dewek orang datang. Jadi tanpa memandang berapa jumlah yang hadir, musyawarah rapat dapat berjalan. Tapi tentu bukan maksudnya tekan derek begitu ya. Pas udan ngundang rapat tekan derek diputuskan dereknya tidak begitulah. Yang kalau yang satu orang dua orang ya itu sudah biar agak banyak sedikit. Kalau misalnya pengurusnya 50 yang datang 10 ya sudah jangan rebutan gitu ya. Besok diberitahu yang 40 itu keputusannya apa. Lanjut ya. Di dalam surah Asy-Syura ayat 38. Walladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yadhkurun. Orang Aisyah itu orang Aisyah, orangnya hadir Aisyah ya orang Aisyah, orang Islam ya. Itu menjauhkan diri dari dosa besar dan perbuatan yang keji. Kalau marah, memberi maaf. Orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wa kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pemberi maaf. Nah, yang namanya dosa-dosa besar itu pertama membunuh orang, sengaja membunuh, dosa. Baik yang dibunuh orang Islam maupun bukan Islam. Kapan manusia boleh membunuh manusia lain? Kalau perang hanya dilakukan orang Islam melawan orang kafir. Dua, kalau hakim memutuskan hukum qisas, orang membunuh ya hukumannya qisas bunuh. Lain itu tidak boleh. Jadi harus begitu. Yang kedua, berzina. Berzina apalagi yang sudah pernah punya suami, punya istri ya, motor, itu dosa besar. Sebetulnya mencuri juga dosa yang besar. Hukumannya apa? Dipotong tangannya. Kalau di Indonesia dipotong tahanannya. Dihukum 4 tahun, 2 tahun sudah keluar. Kasihan ya Indonesia ya. Indonesia itu kasihan, tidak mau percaya kepada Quran bahwa para koruptor dihukum potong tangan. Tidak percaya. Malah ngawurnya bukan main. Koruptor sekian miliar dihukum penjara. Di penjara dilayani. Mau makan, jangan makan, mau tidur, jangan. Pelayannya ASN, ya, ASN yang berkelakuan
baik kebalik ya, yang berkelakuan baik melayani yang berkelakuan buruk. Lanjut. Terkebak tidak saya bahas ya, karena kita sudah tahu semua orang harus infak. Terus termasuk laku ya. Hai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Kalau kamu bertengkar tidak sama pendapat, maka kembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih baik. Jadi taat kepada Allah itu kita tahunya dari Quran ya, ada perintah, ada larangan. Ya, taat. Saya mendirikan sholat, taat. Dilarang kaburi ya, taat. Taat kepada Rasul, misalnya kita tahu kan sejarah Rasul ya, kalau makan pakai tangan mana misalnya itu orang ngaduk pelaku gitu kan, itu namanya taat kepada Rasul. Wa ulil amri. Kalau Rasul itu pasti taat kepada Allah. Tapi pemimpin yang sering disebut ulil amri belum tentu taat kepada Allah. Karena itu yang ditaati dari ulil amri adalah yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Pemerintah sering juga kita sebut ulil amri kan? Ya taat kepada pemerintah sepanjang pemerintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau bicara tentang pencuri dipotong tangan, pemerintah kok pencuri dihukum 5 tahun, saya protes. Nggak benar kamu. Bukan, ya udah mau itu keputusan pemerintah. Tapi saya kan tidak melakukan apa-apa karena saya bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa. Tapi saya tetap mengatakan salah itu. Masa orang jahat di penjara dilayani ASN yang berkelakuan baik. Padahal kalau dipotong kakap bapak, hakim memutuskan terbukti mencuri 1 miliar, hukumannya potong tangan kiri, efek-efek, kasih surat, suruh ke kanan tengah, potong di sana di puskesmas. Pulang sudah selesai kan? Darahnya di tempel. Itu bukan kecoklatan sih, dihentikan gitu ya. Nanti kan sulit dia mencuri lagi. Tapi kalau mencuri pensil, mencuri anak PT gitu ya nggak dipotong tangan lah ya. Itu domain saja lah ya. Itu yang dipotong tangan itu kalau mencapai sekian dirham. Kira-kira bisa beli kambing. Mungkin kalau yang mencuri kambing potong dari tangan kan banyak dari kusut. Kita teruskan. Kemudian Al-Anfal itu disebutkan liyamizallahu al-khabitha agar Allah memilah-milah, memisah-misah antara yang jelek dan yang baik. Maksudnya agar manusia itu ngerti mana jelek, mana baik. Karena tidak boleh disama-samakan antara baik dan buruk. Kita tidak boleh mengatakan mencuri itu baik karena dia mencuri dari orang kaya dibagikan kepada orang miskin, jadi baik. Tidak bisa. Saling mencuri ya buruk. Kita tidak bisa kemudian karena iri kepada orang kaya lalu mengambil hartanya orang kaya, karena iman kepada yang miskin dibagikan kepada yang miskin. Itu nggak boleh. Karena kita mau membagi-bagi harta ya milik kita, bukan milik orang lain gitu ya. Bukan dia jahat
Walau kita jahati nggak boleh, ya, boleh. Nanti semuanya dikumpulkan orang-orang yang jahat itu ke dalam neraka jahanam. Mereka akan rugi di sana, di neraka jahanam. Di neraka jahanam itu ya, yang saya baca keterangannya di buku Riyadhus Shalihin, orang itu digeredi dari kepalanya sampai terbelah jadi dua. Kan sakit sekali ya, ditangkap lagi, ditangkap. Apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Ya, digeredi lagi. Geredi gimana? Geredi korok ya. Iya. Kalau geredinya jelek ya korok. Saya kadang-kadang mau tanya kepada panjenengan, api itu warnanya apa ya? Oh iya, maklum lah panjenengan masak pakai kayu ya, pakai lahat ya. Jadi geredi juga bermacam-macam, gitu ya. Jangan yang kayak bukan yang ditekeli. Terus, nah, ini tadi sudah kita sebut sebenarnya, kita teruskan saja. Islam itu jalannya Allah. Yang aku Nabi Muhammad itu mengajak orang-orang ke jalan itu dengan hujah yang nyata, dengan dalil yang nyata, dengan alasan yang masuk akal yang nyata. Islam itu jalannya Nabi Muhammad, ya jalannya kita semua. Terus Maha Suci Allah telah memberikan Islam kepada kita, dan kita ini semuanya tidak ada yang menyekutukan Allah. Bayangkan, siang malam Allah mengatur, siang cari nafkah, malam istirahat, sebagian malam tahajud. Itu kan yang seperti itu diatur. Nabi mengatur masuk kamar mandi kaki kiri, makan tangan kanan, itu semuanya diatur dalam Islam itu. Tidak ada yang tidak. Jadi sempurna ajaran-ajaran Islam mengatur kehidupan diri sendiri, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berdunia. Bukan hanya bersatu negara, ya, berdunia. Diatur semua Islam. Maka kita diwajibkan menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu pokok kita berorganisasi. Nah, sekarang kita teruskan dengan anggaran dasar. Ya. Terus ini pokok yang pertama dulu, pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama adalah pengakuan adanya Allah yang esa, qul huwallahu ahad. Segala sesuatu dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada anaknya, tidak juga dilahirkan oleh sesuatu atau seseorang. Kepadanya semuanya bertumbuh, bertawakal. Jadi kalau kita berbuat baik, mengapa kita berbuat baik? Kita berbuat baik siapa misalnya berbuat baik? Mandi berbuat baik enggak? Dandan berbuat baik ya? Kalau kita berbuat baik, kenapa kita berbuat baik? Karena Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Allah suka kebersihan, maka kita mandi misalnya, gitu ya. Allah suka keindahan, maka kita berindah-indah, begitu.
Jadi semuanya itu karena Allah. Terus kalau kita berbuat baik, itu kekuatan kita apa kekuatan Allah? Itu kekuatan Allah dan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kalau Allah tidak mengizinkan kita berbuat, ya tidak bisa berbuat. Ya, jadi misalnya saya lagi pidato, tahu-tahu malaikatnya datang, terus rohnya ambil kereta tidak bisa melanjutkan berbuat baik kan gitu ya. Jadi berbuat itu karena Allah pertolongan. Nah kalau kita ya sekali-kali mungkin beling ya, odol sampah kita buang, ya itu atas izin Allah apa tidak kita buang sampah? Hah? Atas izin Allah ya. Allah mengizinkan ya. Kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat tidak baik, itu karena diri kita sendiri. Karena kita kemasukan setan. Setan atau seton? Seton. Orang Muhammadiyah itu harus berpikiran begitu. Kalau dia bisa berbuat baik, itu karunia Allah. Kita bersyukur. Kalau kita melakukan kesalahan, wong itu salah saya beristighfar, saya bertobat, saya minta maaf. Jangan mengatakan begini, karena kita berbuat baik, kan saya pintar, makanya saya bisa berbuat baik, saya rasa makanya saya bisa ngomong. Giliran berbuat jahat, itu Allah yang menakdirkan saya berbuat nggak baik, begitulah ya, orang sopan kepada Allah. Sopan itu kalau ada yang baik-baik dari Allah, kalau saya jelek-jelek dari kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Kita harus bertauhid begitu. Semua dari Allah dan semua kembali kepada Allah. Kita mencari ridho. Yang kedua, pikiran kedua, orang hidup itu harus bermasyarakat. Ada orang pergi ke masjid sholat, doa, berdoa. Orang Jawa makan lewat oleh doa. Keluar dari masjid belum taruh tangganya. Enggak begitu, ya. Tidak begitu. Kita hidup itu bermasyarakat. Ada nggak orang yang kayak pikir menetas dari telur? Begitu menetas, terus bisa jalan-jalan. Ada nggak? Ya ada. Ada nggak yang kayak sapi? Begitu menetas, begitu lahir dia sehari juga kupat-kupat lari-lari. Ada nggak? Enggak. Manusia itu begitu lahir ya dijengking, digurung menggurung gitu ya. Jadi harus bermasyarakat dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan keluarganya gitu ya. Semakin bermasyarakat baik daripada alimulillah yang namanya bihamdillah kalau tidak berkomunikasi, kalau tidak menjalin hubungan dengan Allah dan dengan manusia, maka manusia itu akan menjadi terhina. Ya, jadi berbaik-baik dengan Allah, berbaik-baik dengan manusia bersama. Allah berbuat jahat kepada kita apa tidak? Hujan turun, tanah longsor, rumah tertutup tanah, jahat nggak Allah itu? Nah, tidak kan? Kita orang beriman harus mengatakan tidak, ya, tidak. Allah sedang menguji kesabaran orang-orang itu, atau Allah sedang menghukum karena mereka melakukan kesalahan. Wallahu a'lam, begitu. Nah, kita itu harus bermasyarakat, dimulai dengan mengenal, berkenalan. Setelah berkenalan, langkah kedua apa? Setelah mengenal, menolong
ditolong atau tolong menolong. Orang yang paling bagus itu orang yang berguna bagi orang lain. Bayangkan alhamdulillah. Jadi setelah kenalan, tolong menolong. Setelah tolong menolong, jamin menjamin kalau ada orang Muslim yang disakiti, saya pembelanya. Begitu. Ya, jamin. Tidak boleh ada Muslim dimanapun berada disakiti orang lain. Saya lah Muslim sebagai pembelanya. Kalau ada yang lapar, saya lah yang memberi makan atas izin Allah. Kalau ada yang mengajak berbuat baik, saya lah penolongnya berbuat baik. Kalau ada yang menembak, saya lah tamengnya. Begitu itu namanya menjadi apa? Menjadi pembela, benteng satu sama. Jadi betul apa tidak? Kalau ada orang ormas mengumpulkan teman-temannya terus mencabut papan nama ormas Islam lain, betul tidak? Tidak. Bagaimana kalau ada pemuda mengatakan kamilah yang paling kuat, kamulah yang harus diganyang, boleh tidak? Tidak boleh. Tapi terjadi nggak di masyarakat kita? Ada terjadi. Ya kita dakwai supaya jangan begitulah. Kita bersama Muslim bantu membantu. Kalau ada NU bikin pondok kurang duit, siapa yang harus bantu? NU dan Muhammadiyah dan SI itu. Kalau ada SI bikin sekolahan kurang biaya, siapa yang harus membantu? SI, Muhammadiyah, NU itu dan yang lain yang tidak atau belum berorganisasi. Jangan kalau dibangun terus tidak jadi karena dananya habis, terus itu bangunannya mangkrak ya, terus sidin mangkrak jangan begitu ya. Jadi tolong bagusnya mereka adalah bagusnya kita umat Islam. Sudah begitu belum? Belum. Kalon betul kita ada. Lanjut. Keempat ya. Ketiga tadi belum ya. Keempat ya. Masyarakat yang sejahtera, aman, makmur itu masyarakat yang adil, jujur, bersaudara, gotong royong, tolong menolong. Tapi kalau menolongnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. 4. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu ya agama sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya Islam. Hanya saja itu orang Yahudi merubah agamanya, orang Nasrani juga merubah agamanya. Tapi kalau mereka dikatakan merubah agamanya, mereka marah ya. Ya udah, nggak usah ngomong, cuma kita yakin itu Nasrani itu ngawur. Masa ada Tuhan Allah, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus. Malah sekarang Tuhan Allah jarang disebut-sebut, yang sering disebut adalah Tuhan Yesus. Gitu ya. Untuk ngawur itu. Masa orang Yahudi bilang Allah punya anak namanya Uzair, itu ngawur lah ya. Tidak sesuai dengan Qul huwallahu ahad.